Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Sudah ada SMS. Ini SMS ini ada juga kaitannya dengan ada kaitannya dengan bahaya kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Amir yang terhormat, saya ingin bertanya kepada Tengku bahwa merokok dalam agama Islam itu hukumnya haram. Tetapi orang sangat banyak merokok. Malah yang merokok itu orang-orang terhormat. Bagaimana sebenarnya tentang hukum merokok itu? Dan ada hubungannya dengan penyakit-penyakit yang menular? Tolong Ustaz jawab. Wassalam. Muah dari siapa nih? Dari 081377332840. Enggak ditulis namanya ya. Baik, yang bertanya hamba Allah, kita kasih nama hamba Allah nih ya. Banyak ulama yang memfatwakan rokok itu haram karena merusak kesehatan. Tapi ada juga ulama-ulama yang barangkali ulama merokok, mereka itu tidak mengatakan haram, hukumnya makruh. Karena susah kalau diharamkan, karena dia perokok. Jadi diserahlah kepada mereka. Yang jelas sudah ditulis di bungkus rokok itu bahwa merokok itu diakui oleh dunia, merokok itu merusak kesehatan, kan begitu. Jadi adakah rokok ini, adakah kaitannya dengan penyakit-penyakit berat yang menular seperti kita ceritakan tadi? Bisa jadi ada. Kenapa? Dikatakan oleh dokter, rokok itu ada yang perokok aktif, ada yang merokok pasif. Orang yang merokok pasif itu lebih cepat kena penyakitnya ketimbang orang yang merokok aktif. Orang yang merokok aktif adalah orang yang langsung menghisap rokok, ya kan? Sedangkan orang yang merokok pasif itu orang yang dekat dengan perokok. Jadi nikotin atau asap rokok itu bisa mempengaruhi kesehatan orang yang tidak merokok. Itu. Jadi banyak keluarga perokok, anak-anak kecilnya itu sudah kena jantung, penyakit jantung, paru-paru, padahal dia tidak merokok. Begitu juga istrinya. Kenapa? Rupanya si perokok itu adalah bapaknya. Si bapak merokok di dalam rumah, si anak yang kena musibah, gitu kan. Jadi merokok pasif juga berbahaya. Jadi sebaiknya jangan merokok lah. Tapi ini kan sekedar imbauan ya. Kita tidak berhak melarang perokok, karena tidak ada peraturan untuk kita melarang perokok, kecuali kita punya pesantren, lalu di pesantren kita larang orang merokok misalnya, itu boleh ya. Jadi tentang rokok tidak kita bahas lagi. Sebaiknya kita hentikan merokok ya, karena merokok itu memang merusak kesehatan. Dari Abu Abdurrahman ya, Abu Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, mengapa orang begitu takut kepada penyakit virus corona, padahal sebaiknya manusia itu lebih banyak takut kepada Allah dan meminta berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang menular seperti corona. Bagus sekali Abu Abdurrahman, betul ya. Meskipun yang memberikan penyakit itu Allah, yang menyembuhkan juga Allah, kan kita sebagai manusia dianjurkan oleh Allah supaya berusaha. Jadi berobat, mencari obat, patuh kepada dokter,
atau pantang istilahnya, untuk supaya kita sembuh dari sakit, juga itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama kita. Yang dianjurkan oleh agama kita, kalau kita sakit berobat. Nah, insya Allah yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita harus mengutamakan Allah. Jadi yakin kita kepada Allah. Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkannya. Tetapi ikhtiar dari manusia ini juga perlu. Perlu kita datang ke dokter atau ke tabib, bukan ke dukun ya, ke tabib. Tabib itu baik, dukun itu yang dilarang kita datang ke dukun. Jadi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh berobat, mungkin saja kita terhindar dari penyakit-penyakit menular itu. Ya. Terus ada Ibu Rahmi di Gampung di Gampung Atu. Iya. Kita terima dulu SMS. Assalamualaikum. Pak. Ya, silakan Bapak ya. Jadi Islam ini kan rahmatan lil alamin. Iya. Mengenai merokok tadi ini. Iya. Kalaupun sudah itu ada etikanya. Jadi jangan merokok di tempat terbuka. Iya. Di Honda. Ya. Kadang-kadang dalam kendaraan umum ya. Iya. Jadi bolehlah merokok asal di tempat tertentu. Duhunan dalam kamar. Jadi inan menunjukkan bahwa Islamnya beretika. Apalagi dilihat oleh orang di luar Islam ya. Jadi orang-orang yang katanya orang Barat tuh, anak merokok lagi ternyata. Mereka duduk di tempat ya, kalau udah ketagihan hidup. Ada areanya kata orang. Iya. Kemudian mengenai sumber penyakit tadi Pak Ustaz, kelelawar, tupai, leukopenia, itu katanya di Sulawesi Utara laku keras juga sih. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, adakah penjelasan jelas tentang keharaman makan binatang-binatang tadi? Iya. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah Bapak Hashim di Ketapang, tanpa terasa sudah 15 tahun kita bersama ya. Mungkin Bapak Hashim juga sudah kurang fit. Saya juga sudah kurang fit Bapak. Sudah sakit-sakit juga ya. Jadi yang penting semangat kita berdakwah tetap ya. Kita baru berhenti berdakwah nih kalau sudah betul-betul sakit nanti. Pak Hashim yang saya cintai tentang virus corona sebenarnya ya, ini cocok dibahas oleh seorang dokter ahli. Tetapi karena saya ajak beberapa dokter sibuk sekali, kita lah yang bicara ini hari ini, walaupun bukan ahlinya. Ya. Para ahli telah berkumpul di London 2 kali, di Kairo 1 kali. Ya. Ini para ahli dunia, ya. Ahli dunia, dokter-dokter spesialis dunia internasional. Ya. Diambil kesimpulan merokok itu haram, merokok itu merusak kesehatan. Semua agama sekarang mengakui, semua agama tidak kecuali, apalagi agama Islam, ya. Agama Kristen, Hindu, Buddha, Konfusi, semua telah mengharamkan rokok karena di dalam tembakau itu sangat banyak menyimpan hal-hal yang negatif, ya. Apalagi filternya itu yang mampu membuat filter rokok hanya Amerika. Rupanya si Amerika itu menggunakan darah babi
dalam filter rokok itu. Jadi ulama berfatwa rokok filter itu haram. Kapan ulama itu mengeluarkan fatwa? Tahun 1978. Tahun 1978. Jadi sudah kira-kira 40 tahun atau 50 tahun. Nah, yang jadi masalah sekarang banyak umat Islam dan orang-orang awam atau siapa saja orang cerdas juga, dokter-dokter juga masih merokok, masih menghisap filter yang di dalamnya ada darah babi. Artinya mereka sudah menghalalkan darah babi bagi perokok ya. Kalau ini kita ceritakan, mereka apa itu hawa katanya. Mereka tidak percaya bahwa rokok itu haram, maka mereka terus merokok. Ini masalahnya. Mereka selalu beralasan dengan fatwa zaman dulu. Memang di abad ke-16 ada fatwa, abad ke-17 ya, abad ke-17 ada fatwa rokok itu hukumnya 3. Jadi makruh, haram, mubah. Jadi mubah, makruh, haram. Fatwa zaman dulu tidak bisa diaktualkan lagi karena itu zaman dulu. Fatwa sekarang rokok itu telah diharamkan. Itu yang pertama Pak Hashim. Yang kedua mengisolasikan perokok itu ya. Misalnya ada perokok yang merokok di tempat-tempat yang khusus ya, supaya jangan menular kepada orang lain ya, karena itu adalah darurat demi kepentingan sesaat. Padahal sesungguhnya asap itu juga bisa keluar dari tempat diisolasikan. Misalnya di bandara, ya, misalnya di tempat-tempat tertentu. Kalau mau merokok, masuk ruang itu. Padahal sesungguhnya di ruang itu juga rokok itu nikotin itu bisa keluar. Itu hanya darurat saja. Jadi kesimpulan kita, merokok itu memang sudah diharamkan oleh Rabitah Alam Islami, tetapi merokok itu tidak dilarang keras. Buktinya apa? Ketika kita naik haji atau umrah, Arab Saudi yang sangat keras melarang rokok, tapi masih membiarkan orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang Brunei merokok di mana saja. Nah, di hotel-hotel orang Indonesia tidur itu merokok semuanya. Tidak dilarang di Arab Saudi itu. Maka seperti setengah hati melarang merokok itu. Wallahu alam ya, Pak Hashim ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa menghentikan merokok, jangan lagi merokok. Di samping memang rokok itu haram, tapi juga untuk menjaga kesehatan. Nah, baik, selanjutnya kami masih menunggu telepon dari pemirsa. Atau juga kita ingin membaca SMS. Siapa tahu sudah masuk SMS baru ya. Betul sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ampun Was. Iya. Ampun Was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah apakah ada benar yang dikatakan orang bahwa virus corona itu adalah tentara Allah untuk membunuh manusia-manusia biadab? Mohon penjelasan Ustaz. Ampun Was ya. Jadi Ampun Was, pada hakikatnya virus-virus corona itu atau penyakit-penyakit lain yang menular itu boleh kita katakan tentara Allah, boleh juga kita katakan Allah ingin menegur kita manusia ya. Tentara Allah kalau Allah membunuh manusia-manusia yang tidak beriman ya.
membunuh komunis, ya tentara Allah lah. Seperti Allah mengirimkan burung ababil kepada orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Ka'bah sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Raja Habsyah, kepada Panglima Habsyah, Panglima dari Yaman, ya. Kalau Allah ingin membunuh orang-orang komunis Cina, mungkin kesalahan mereka tidak mengakui adanya Allah, itu boleh kita katakan tentara Allah. Tetapi bagaimana kalau nanti virus ini menular lebih luas, orang-orang Islam pun mati, ya, itu mungkin kurang tepat kita katakan tentara Allah, tetapi lebih tepat kita katakan itu adalah teguran Allah kepada kita. Kalau kamu ingkar, Allah akan mengadab kamu dengan penyakit itu. Tetapi kalau kamu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin penyakit-penyakit itu akan dibuang, dijauhkan oleh Allah dari negeri kamu. Mungkin ke situ larinya Ampun Was, ya. Ke situ larinya. Sudah datang lagi SMS, ya. Dari Muhammad Junaidi, di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amir yang kami cintai, apakah benar orang-orang Cina itu memakan daging-daging hewan yang diharamkan oleh Allah, maka dari daging hewan itulah munculnya corona itu. Ya, ini menarik, ya, menarik juga nih. Dan itu juga yang tadi ditanyakan oleh Bapak Hashim, ya, di Ketapang. Saya lupa menjawabnya. Betul, ada di YouTube cerita itu. Jadi orang-orang Cina komunis itu suka memakan ular, memakan kodok, memakan daging-daging terenggiling, daging anjing, babi, mereka makan itu. Mereka buat sate, mereka buat macam-macam lah dengan binatang-binatang yang menurut Islam itu haram, ya. Boleh jadi salah satu sebab mereka diberi azab oleh Allah karena mereka menghalalkan daging-daging binatang yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Boleh jadi seperti itu, ya. Dari M. Nur Abdurrahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, kami ingin bertanya, apakah perempuan-perempuan penzina itu juga turut menyebarkan penyakit corona itu? Nah, pelacur-pelacur di dunia ini, bagaimana maksudnya Ustaz Nur nih? Iya, kalau salah nanti saya jawab, saya jawab, mohon maaf, ya. Apakah perempuan-perempuan penzina atau pelacur, ya, turut menyebarkan penyakit corona itu? Ini dokter yang mampu menjawabnya yang benar, Pak Ainur. Tapi secara logika memang mereka turut menyebarkannya. Penyakit corona sangat mudah menular kepada orang-orang yang sangat dekat dengan orang lain. Jadi pelacur itu kan sering dekat dengan hidung belang itu kan, lawan mainnya itu, lawan jenisnya. Sama-sama penzina. Mungkin penzina itu laki-laki itu mungkin, ya, datang dari Cina misalnya. Lalu mereka berzina dengan pelacur-pelacur negeri kita di Jakarta, di Medan dan sebagainya, ya. Lalu penyakit itu tersebar. Jadi virus itu pindah ke pelacur. Nanti pelacur itu tidur dengan laki-laki lain lagi,
pindah lagi ke laki-laki lain. Laki-laki lain tuh pindah lagi ke perempuan pelacur lain. Betul Tengku Ainur. Maka pelacur atau mendekati zina itu diharamkan oleh Islam. Wala taqrabu zina. Jadi jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang fahsya, ya. Demikian Tengku Ainur. Betul Tengku. Itu adalah salah satu cara penyebaran zina, ya, penyebaran penyakit. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.